Bab 134. 280 biji ulat sutera dan banyak makanan khas dari desa kami dikirim ke Zheng Tingji. Saya berhutang budi pada Zheng Tingji, dan etiket harus diterapkan. Chen Ce berulang kali memberitahu Chen Xiaobing dan Yuli bahwa mereka akan mengirimkan barang kali ini. Selain bibit ulat sutera sebanyak 280 lembar, keistimewaannya juga banyak. Misalnya daging rusa, wain tulang harimau, wain ginseng liar, dan lain-lain. Zheng Tingji tidak hanya menjadi tumpuan bagi Chen Ce untuk memperluas wilayah ekonominya, tetapi juga merupakan partner bisnis baik yang tidak boleh dilewatkan. Baik itu kepribadian atau gayanya dalam melakukan sesuatu, Chen Ce sangat mengaguminya. Oleh karena itu, untuk kerjasama pertama mereka, Chen Ce tidak hanya mengirimkan orang kepercayaannya Chen Xiaobing dan Yuli, tetapi juga mengirimkan 2 petani ulat sutera berpengalaman dan meminta mereka untuk tinggal di rumah Zheng untuk sementara, dan membimbing mereka dalam beternak ulat sutera. Walaupun beternak ulat sutera kelihatannya cukup sederhana, namun jika beberapa detail tidak ditangani dengan baik, ulat sutera akan mati, atau kepompongnya tidak akan terlihat bagus dan tidak berguna. Penduduk desa di desa Chenjia adalah orang-orang yang telah bangkit dari kemunduran ini. Bimbingan mereka dapat menyelamatkan keluarga Zheng dari banyak jalan memutar. Dengan kecerdasan dan kemampuan Zheng Tingji, dia pasti bisa memahami niat baiknya. Benar saja, setelah Chen Xiaobing dan orang-orangnya tiba di desa Sibali, mereka dijamu dengan hangat oleh Zheng Tingji. Mereka tidak hanya menyiapkan jamuan makan yang bagus, tetapi mereka juga menerima Chen Xiaobing, Yuli dan lainnya seperti tamu terhormat, dan mengundang mereka untuk minum. Kesopanan dan kebaikan Zheng Tingji membuat Chen Xiaobing dan yang lainnya merasa seperti angin musim semi. Zheng Tingji pun menerima kebaikan Chen Ce. Belum lagi benih ulat sutera yang dijanjikan, Chen Ce dengan penuh pertimbangan mengirimkan 2 orang petani serikultur yang berpengalaman. Hal ini membuat Zheng Tingji sangat gembira, hingga ia menempatkan mereka untuk langsung tinggal di rumahnya. Pada saat yang sama, Chen Xiaobing dan yang lainnya diminta membawa kembali banyak hadiah. Hadiah Zheng Tingji semuanya asli, termasuk 2 kantong beras, 2 kantong mie, 2 kantong gula, setengah ekor daging sapi, dan 2 ekor domba. Bahkan Chen Xiaobing dan Yuli, yang mengantarkan barang ke rumahnya, dibayar masing-masing 2 tael perak untuk menjalankan tugas. Setelah Chen Xiaobing dan Yuli membawa barang-barang ini kembali dan berbicara tentang keramahan Zheng Tingji, Chen Ce juga menunjukkan senyum puas. Kolaborator seperti itu sangat bagus. Mudah untuk bepergian dan bebas rasa khawatir. Tahun depan, jumlah ulat sutera yang dipelihara di desa Sibali milik Zheng Tingji bisa mencapai 500 per musim. Ditambah lagi yang berasal dari desa sekitar kita, kita bisa memiliki lebih dari 1000 ulat sutera per musim. Chen Ce diam-diam membuat perhitungan dalam pikirannya. 1000 ulat sutera tergolong level baru. Dengan teknologi saat ini, 1 ulat sutera bisa berbobot lebih dari 80 kg. Jika diambil keseluruhan ulat sutera, maka panen ulat sutera dalam 1 musim bisa mencapai 80.000 kg. 25.000 kg ulat sutera dapat menghasilkan 10.000 kg sutera mentah, dan 80.000 kg kepompong ulat sutera dapat menghasilkan lebih dari 30.000 kg sutera mentah, yang dapat menghasilkan hampir 2.000 helai kain ulat sutera setahun. Pada dasarnya dapat menghasilkan 6.000 lembar kain dari kapasitas produksi. Kedengarannya banyak, namun masih belum bisa memenuhi kebutuhan kapasitas produksi keluarga Liu. Jika ingin menggebrak pasar kain dan bersaing dengan keluarga Pang, kapasitas produksi sebesar itu masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, Chen Ce juga merasa pusing. Kalaupun semua ulat sutera yang dipanen musim ini ditenun, ditambah persediaan sebelumnya, hanya akan ada lebih dari 3.000 lembar kain. Kapasitas produksi sebelumnya tidak terlalu besar. Kain dibawa ke pasar perang bisnis mungkin akan berakhir dalam beberapa hari. Kapasitas produksi masih harus ditingkatkan. Selama skalanya meningkat, industri tekstil akan menjadi sapi perah. Pabrik-pabrik di desa tersebut telah dioperasikan satu demi satu. Di antaranya, lini produksi tekstil berjalan paling baik. Sekarang terdapat 20 mesin, dan pekerja perempuan terampil di desa tersebut. Mereka bekerja 2 shift, masing-masing bekerja 6 jam, tanpa menghentikan mesin tersebut. Setiap orang dijamin bisa menenun 1 helai kain setiap hari, dan yang lebih hebatnya adalah 2 orang bekerja sama menenun 3 helai kain. Dengan usahanya, produksi harian pabrik tekstil tersebut mencapai sekitar 423 helai per hari, dan bulanan kapasitas produksinya mencapai 12.000 kain. Kecepatannya sangat cepat. Justru karena kecepatan mereka, Chen Ce tidak berniat untuk terus berkembang. Karena kecepatannya yang sangat tinggi, mereka dapat menganyam semua persediaan dan kepompong yang baru diproduksi dalam waktu beberapa bulan.
Tidak ada gunanya menambah penenun kecuali skala serikultur diperluas. Kabar baiknya adalah selain benih ulat sutera yang dikirim ke desa Sibali, penduduk desa terdekat dari desa Siliba, termasuk beberapa desa di seberang sungai, akan datang untuk beternak ulat sutera. Meski skalanya tidak besar, ada yang punya satu rumah, bahkan ada yang setengah rumah. Tapi betapapun kecilnya kaki nyamuk, itu tetap saja daging. Beberapa hari kemudian, Chen Ce meminta seseorang untuk menghitung dan menemukan bahwa para petani ulat sutera yang tersebar ini telah memelihara total hampir 200 ulat sutera. Semua orang tahu bahwa desa Chenjia mengumpulkan kepompong ulat sutera dengan uang sungguhan. Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang memiliki pohon murbei di rumah, dan tidak dapat memenuhi syarat perkembangbiakan, sama sekali. Di rumah Chen Ce, Tong Dalei memimpin sekelompok siswa untuk melapor kepada Chen Ce. Ini juga merupakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh Chen Ce kepada para siswa, dan semua orang membicarakan pencapaian mereka. Tuan, penduduk desa di beberapa desa sangat licik. Mereka sebenarnya berbohong tentang ladang murbei. Untungnya, kami mengikuti instruksi Anda dengan ketat dan datang untuk memeriksanya satu persatu. Jika tidak, semua benih ulat sutera akan terbuang percuma, gadis itu berteriak memberikan laporan pada Chen Ce. Chen Ce mengangguk dan bertanya, lalu bagaimana kamu menghadapi pada akhirnya? Seperti kata pepatah, pegunungan yang buruk dan air yang deras memunculkan orang-orang yang sulit diatur, dan penduduk desa yang berbohong tentang ladang murbei mereka tidak mudah untuk disingkirkan. Terutama ketika anak-anak ini datang ke rumah, penduduk desa mungkin akan menahan diri dan sangat sulit untuk dihadapi. Nama gadis kecil itu adalah Tong Xiaoya, dia adalah putri dari sepupu Tong Dalei, dia berumur 8 tahun dan cukup pintar. Tong Xiaoya mengangkat kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, saya mengatakan kepada mereka bahwa tidak masalah jika tidak ada mempunyai ladang murbei sekarang. Kami di desa Chenjia tidak hanya memanen kepompong ulat sutera dalam 1 atau 2 hari. Mereka akan tetap dipanen di masa depan. Biarkan mereka menanam pohon murbei sekarang. Tidak apa-apa. Saya juga mengikuti ajaran Tuan dan mengatakan kepada mereka, untuk tidak menempati lahan subur, tetapi menanam di punggung bukit, atau membuka lahan kosong untuk ditanami. Saya juga memberi tahu mereka poin-poin penting dalam menanam pohon murbei. Chen Ce mengangguk puas, bagus sekali, Xiaoya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah menerima pujian Chen Ce, Tong Xiaoya duduk dengan penuh semangat. Siswa yang lain kemudian berdiri dan menjelaskan permasalahan yang mereka temui. Chen Ce mendengarkan dengan seksama satu persatu. Sebagian besar laporannya adalah tentang kebohongan ladang murbei. Artinya, beberapa penduduk desa ingin beternak ulat sutera, jadi mereka berbohong bahwa mereka memiliki banyak ladang murbei di rumah, dan bisa beternak, atau mereka bisa meningkatkan lebih banyak. Tetapi ketika para siswa tiba di rumah mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki lebih banyak ulat sutera, hanya beberapa orang yang memilikinya, atau mereka akan menunjuk ke rumah orang lain dan mengatakan bahwa itu adalah milik mereka, atau mereka hanya dapat memelihara setengah ulat sutera, mereka ingin membesarkan 2 atau lebih. Lagi pula, Anda bisa mendapatkan lebih dari 1 tael perak dengan beternak ulat sutera dalam sebulan. Namun para pelajar tidak mudah dibodohi sama sekali. Ada warga desa yang bermain kartu emosional, ada yang membangun hubungan, bahkan ada yang langsung menggunakan beberapa trik untuk mencoba menyuap para siswa. Mereka salah sasaran. Siswa tidak mudah disuap. Jadi kapanpun ini terjadi, mereka akan meyakinkan penduduk desa seperti Tong Xiaoya dan mengajari mereka tentang bagaimana menanam pohon murbei. Atau, jika Anda tidak bisa membujuk dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, maka menyerah saja. Tidak semua orang memiliki kesabaran seperti Tong Xiaoya. Chen Ce mendengarkan laporan semua orang dan diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa karena musim gugur tiba tahun ini, tidak akan ada banyak kemajuan dalam penanaman pohon atau apapun. Namun setelah musim semi tahun depan, desa-desa sekitarnya bisa saja menambah hingga 1 atau 2.000 hektar ladang murbei, ditambah desa Sibali. Ketika kapasitas produksi ladang 3.000 hektar tercapai, kapasitas produksi tekstil pabrik akan dapat diberikan kepada pelanggan. Tentu syaratnya tidak ada masalah. Setelah semua anak selesai melapor, Chen Ce melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka pergi. Tong Dalei juga pergi, dan halaman tiba-tiba menjadi sunyi. Kali ini, terdengar tepuk tangan meriah dari belakang. Chen Ce berbalik dan melihat saudara iparnya yang murahan, Liu Ziying, berjalan keluar dengan binaran di wajahnya. Bagus sekali. Anak-anak ini semuanya anak-anak yang baik. Di usianya yang masih belia, mereka sudah bisa berdiri sendiri. Kalau diberi waktu, mereka pasti bisa dibina menjadi orang seperti penjaga toko Laolu. Chen Ce mengundangnya untuk duduk. Liu Xiaoxiao dan Luo Sanshan masuk,
memegang baskom arang dan meletakkan lebih dari 10 tusuk sate barbeque. Mereka mengipasi api arang dan suhunya meningkat. Aroma barbeque kemudian bersirkulasi di dalam halaman, aroma yang harum. Chen Ce berdiri, menuangkan segelas anggur untuk saudara iparnya, dan berkata sambil tersenyum, tahun depan, hal-hal besar akan terjadi. Pada saat itu, hasil tahunan setidaknya akan mencapai 10.000 hingga 15.000 kain. Dengan landasan tahun ini, hal ini akan berdampak pada bisnis keluarga Pang. Pasar tekstil lebih dari cukup. Liu Ziying senang mendengarnya, dan dia berjalan mendekat sambil tersenyum, saudara ipar, jangan meremehkan orang, saya telah membuka hubungan dengan ibu kota provinsi. Saat itu, desa kain Chenjia akan tersebar di seluruh negeri, di 7 kabupaten dan 23 kota di sekitar ibu kota provinsi, total hampir 50 etalase toko, berinvestasi ribuan tael akan dibangun. Liu Ziying menjadi bersemangat dan tersenyum seperti bunga aster, jika saatnya tiba, saya pasti bisa mengejutkan keluarga Pang. Chen Ce berpikir sejenak, mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Keluarga Liu memulai kekayaannya dengan berbisnis, jadi mereka tidak perlu nasihat buta tentang bagaimana bisnis mereka berjalan. Jangan ajari tentara berbaris. Meskipun Chen Ce juga memiliki pengalaman bisnis yang kaya di generasi selanjutnya. Tapi mereka sendiri juga tidak bodoh. Setelah mengobrol lama dengan Liu Ziying sambil minum sedikit, Chen Ce memintanya istirahat. Liu Ziying tinggal di desa pada malam hari. Berbeda dari tempat tidur susun sebelumnya, ada kamar tamu yang dibangun di pabrik. Setelah mengirim Liu Ziying pergi, Chen Ce memanggil ketiga wanitanya, memegang lentera, dan berjalan menuju gunung yang gelap. Meskipun di gunung sangat gelap, Chen Ce, bersama Liu Xiaoxiao, Luo Sansan dan Qiu Yaoer, mereka bertiga tidak takut sama sekali. Terutama, ada 3 harimau berukuran setengah yang memimpin jalan, memimpin satu di kiri, satu lagi di kanan, serta ada macan tutul gemuk dan Ling yang lincah. Siapa yang takut berjalan di pegunungan? Terutama ketiga harimau tersebut, mereka semakin besar dan kuat, dan suara mereka telah berubah dari anak aslinya yang lucu menjadi suara agung harimau dewasa. Meski belum ditimbang, pemeriksaan visual Chen Ce menunjukkan bahwa setidaknya berat mereka lebih dari 100 kg, yang setara dengan berat orang dewasa. Bab 135. Suasana sepi dalam perjalanan mendaki gunung, dan lentera bersinar jelas di trotoar batu biru. Meski tidak ada cahaya terang seperti generasi selanjutnya, namun setelah terbiasa, Anda tetap bisa melihat jalan dengan jelas dengan cahaya lentera. Ketiga wanita itu mengikuti Chen Ce dengan tenang, dengan 2 anjing di depan mereka memimpin, dan seekor macan tutul gemuk dan seekor Ling di belakang mereka. Ada 3 harimau di sisi kiri dan kanan. Luo Sanshan sesekali menyentuh mereka, tampak seperti ibu yang penuh kasih. Liu Xiaoxiao berpura-pura takut dan mengambil kesempatan itu untuk memegang tangan kiri Chen Ce. Tangan kecilnya yang lembut memegang erat Chen Ce, tidak mau berpisah. Chen Ce meliriknya, dan dia langsung tersenyum, penampilannya yang menawan membuat orang tertawa. Tuan suami, apa yang akan kita lakukan mendaki gunung selarut ini? Qiu Yaoer membawa kapak di pundaknya seperti biasa. Kontras tajam antara gadis dan kapak raksasa sangatlah mencolok. Kamu akan tahu, setelah kita sampai di sini. Chen Ce menjawab dengan misterius. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah ulat sutera. Tentu saja, sekarang kita membutuhkan ruang wine. Lagi pula, ulat sutera tidak lagi dipelihara di sini, tetapi anggur akan diseduh setiap tahun. Ruang wine saat ini sudah sangat berbeda dari awalnya. Selain tong arak, pagar bambu yang mengelilingi ruang arak juga baru dibangun. Ruang wine sekarang hanya memiliki 1 pintu masuk dan keluar, dan orang biasa tidak diperbolehkan masuk atau keluar dengan santai. Tidak hanya ada tembok pertahanan di sini, bahkan ada orang berjaga 24 jam sehari. Tong Dalei dan tim pengawal lainnya akan bergiliran bertugas setiap hari. Bahkan di malam hari, 2 orang tidur bergantian. Melihat lentera Chen Ce dan yang lainnya bersinar terang, Da Zuang, yang menjaga di sini dari jauh, berteriak keras, siapa orang itu? Da Zuang dan anggota tim pengawal lainnya sedang bertugas malam ini. Chen Ce menjawab dengan suara panjang, Da Zuang, ini aku. Itu Tuan. Da Zuang keluar dan membuka pintu bambu. Ada juga mekanisme yang dipasang di balik pintu bambu tersebut, jika ada yang ingin mendobrak dengan paksa, ia akan ditembakkan seperti duri landak dengan 108 anak panah yang ada di mekanisme tersebut untuk pertama kalinya. Mengapa Anda datang selarut ini, Tuan? Da Zuang melangkah maju, menyentuh kedua anjing yang bergoyang itu, dan bertanya. Sudah waktunya, kita harus berurusan dengan anggur. Ketika Chen Ce mengatakan ini,
Da Zuang berhenti berbicara dan berdiri dengan patuh di luar pintu bersama penjaga lain, menyerahkan ruang anggur kepada Chen Ce dan keluarganya. Sejak metode pembuatan anggur bocor, kepala desa tua menjadi sangat marah. Dia pernah berteriak di desa, mengatakan bahwa dia ingin membuat peraturan desa dan menghukum berat mereka yang membocorkan rahasia tersebut. Namun kemudian, karena mereka tidak dapat menemukan siapa yang membocorkan rahasianya, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya begitu saja. Tapi ruang wine juga menjadi area terlarang. Kecuali Chen Ce mengizinkannya, tidak ada yang diizinkan masuk ke ruang wine. Sama seperti sekarang, ketika Chen Ce datang ke ruang anggur, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk melihatnya. Chen Ce mengabaikan Da Zuang dan yang lainnya dan mulai menambahkan bahan ke dalam anggur. Selama proses brewing, wine akan berfermentasi dan menghasilkan gas, namun tidak hanya dibiarkan begitu saja, ada beberapa proses yang terlibat. Ini juga alasan mengapa Chen Ce mengabaikan He Laoliu dan yang lain mencuri resepnya, karena mereka tidak bisa mencuri esensinya sama sekali. Tanpa langkah perantara ini, sayang sekali jika wine yang mereka buat akan terasa tidak enak. Yaoer, kamu dan Sanshan berada dalam satu kelompok. Satu orang membuka kaleng dan yang lainnya menambahkan gula icing. Ingat, setiap toples anggur hanya dapat diisi dengan 1 sendok, tidak lebih atau kurang. Xiao Xiao, kamu dan aku adalah tim. Seperti kata pepatah, jika laki-laki dan perempuan bekerja sama, mereka tidak akan lelah bekerja. Membuat wine bukanlah pekerjaan teknis, hanya perlu tepat, dan beratnya harus sangat akurat, jika tidak, rasa wine yang dihasilkan akan jauh berbeda. Cara membuat wine Chen Ce adalah aturan yang dia temukan setelah berlatih berulang kali. Di tengah-tengahnya, dia perlu menambahkan icing sugar sebanyak 3 kali. Keluarga itu bekerja sampai tengah malam sebelum menambahkan semua gula. Sebelum berangkat, Chen Ce melunasinya. Anggurnya masih asam di mulut, tapi tidak masalah. Setelah menambahkan gula 2 kali lagi, rasanya akan membaik menjadi jauh lebih baik daripada anggur para iblis asing itu. Anggur yang dikirim ribuan mil jauhnya itu buruk. Tepat ketika Chen Ce dan yang lainnya sedang turun gunung untuk pulang dan tidur. Di gunung, sekelompok orang telah datang ke gunung belakang desa Chenjia dari tempat lain. Di hutan murbei alami di desa Chenjia, sekelompok orang ini memegang obor dan memandangi rimbunnya hutan murbei, mereka semua diliputi rasa iri. Kelompok orang ini secara alami adalah gangster di kota yang dipimpin oleh He Laoliu. Jumlah orangnya tidak banyak, termasuk He Laoliu, hanya ada 4 orang. Sial, tidak heran semua orang di desa Chenjia memelihara ulat sutera. Berapa banyak ulat sutera yang harus kamu beri makan di hutan murbei yang begitu luas? Seorang gangster mematahkan batang murbei dan mencambuknya dengan santai, seolah melampiaskan amarahnya, menarik beberapa daun murbei menjadi beberapa bagian. He Laoliu menyodok Yahuazi dan merasakan sakit kepala, siapa yang mengira hutan murbei ini begitu luas. Sialan, melihat orang-orang di desa Chenjia menghasilkan uang lebih tidak nyaman daripada membunuhku. Pada saat ini, seorang bajingan menyarankan, saudara ke-6, mari kita nyalakan api dari sini. He Laoliu tercengang, bukankah kita di sini untuk membakar kebun anggur mereka? Rombongan mereka memang datang untuk membakar kebun anggur di desa Chenjia, tapi mereka salah mencari tempat, mereka tetap tidak dapat menemukan kebun anggur tersebut, namun tanpa sengaja mereka menemukan hutan murbei. Oh, saudara ke-6, gunung-gunung ini semuanya terhubung satu sama lain. Tidak ada perbedaan antara membakar tempat ini dan membakar hutan anggur. Lagi pula, jika api pada akhirnya dinyalakan, pasti akan menyebar ke kebun anggur. Alasan utamanya adalah orang ini benar-benar ingin segera pergi. Mereka berjalan melewati pegunungan dan punggung bukit sepanjang malam, dan kaki mereka hampir kurus. Mereka akhirnya sampai di desa Chenjia. Dia tidak ingin terus mencari kebun anggur. Anak laki-laki yang terus memukuli batang murbei juga berkata, ya, kakak ke-6, mari kita mulai membakarnya dari sini, kami terlalu malas untuk mencari kebun anggur lagi, dan kita harus pergi setelah terbakar, jika tidak, orang-orang Chenjia akan datang mengelilingi kita, dan kita bahkan tidak bisa melarikan diri. He Laoliu tertawa dingin dan menggoyangkan belati di tangannya, aku tidak takut, lalu bagaimana jika mereka mengetahuinya? Apakah oknum di desa Chenjia masih berani datang dan menyentuh kita? Jangan tanya lagi. Apakah yang kamu takutkan? Dengan pisau di tanganku. He Laoliu sangat meremehkan hal ini, penduduk desa ini tidak perlu ditakuti. Bahkan jika mereka datang di depan saya hanya perlu berteriak dan mereka akan ketakutan. Bagaimana mereka berani bersaing dengan kita, ayo maju terus. He Laoliu adalah seorang gangster senior dan dia memahami orang biasa dengan sangat baik. Setidaknya begitulah masyarakat desa Hejia.
Selama dia berteriak, penduduk desa akan ketakutan seperti burung puyuh. Jelas sekali, agar He Laoliu dapat membantunya dengan lancar, baik Pang Zun maupun Song Chengtang tidak mengungkapkan catatan sebenarnya dari desa Chenjia. Menurut rumor yang beredar, orang-orang seperti Da Huangya, Du Zongxuan, Zhou Biao, Li Hu, dan Lai Qiang yang meninggal di desa Chenjia semuanya dibunuh oleh harimau, dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang di desa Chenjia. Jika He Laoliu mengetahui bahwa kakak tertuanya telah mati di tangan orang-orang dari desa Chenjia, dia tidak akan berani datang ke desa Chenjia bahkan jika dia telah meminjam 3 keberanian lagi. Saudara keenam, lihat. Pada saat ini, seorang adik laki-laki meminta He Laoliu untuk melihat ke bawah gunung. Cahaya 2 buah lampion di kaki gunung bersinar sangat jelas di malam yang gelap ini. Cepat, matikan apinya. He Laoliu dengan cepat meminta seseorang untuk mematikan api di obor. Anak-anak itu segera memadamkan apinya, dan pada saat yang sama mereka semua menjadi gugup. Bahkan He Laoliu pun sama. Tidak apa-apa untuk menyombongkan diri ketika Anda sedang menyombongkan diri, tetapi ketika Anda benar-benar bertemu seseorang, warna asli He Laoliu akan segera terlihat. Semua orang melihat dengan gugup ke arah lampu di kaki gunung. Lampu muncul di tengah gunung, dan itu adalah Chen Ce dan rombongannya. Mereka keluar dari ruang anggur dan bersiap untuk pulang dan tidur. He Laoliu dan yang lainnya berada jauh, dan mereka tidak berani bernapas. Sial, apakah orang-orang ini sakit? Kenapa mereka begadang sampai larut malam dan keluar ke gunung untuk bermain? Benar, aku kaget. Kakak keenam, ayo cepat pergi. Jangan tinggal di sini. Jika kita ketahuan, kita akan mendapat masalah. Di gunung itu terlalu gelap. Karena begitu jauh, mereka hanya melihat sedikit cahaya lentera. Tentu saja, He Laoliu dan yang lainnya tidak tahu bahwa Chen Ce dan yang lainnya sedang keluar dari ruang anggur. He Laoliu yang terkejut juga mengangguk, ayo pergi, sial, sial sekali, sebaiknya kita segera mencari kebun anggur mereka, lalu ayo kita nyalakan api, dan cepat mundur. Idenya bagus, tetapi semuanya gelap dan mereka tidak dapat menemukan arah yang benar sama sekali. Anak laki-laki yang memegang tongkat murbei itu mengayunkannya secara acak dengan dahan murbeinya, pertama untuk melampiaskan amarahnya, dan kedua, mencoba mencari jalan keluar. Itu pasti nasib buruk mereka. Saat anak laki-laki itu sedang mengayunkan tongkat, dia tidak melihat banyak pasir halus di bawah pohon murbei, karena terlalu gelap. Dan tanah berpasir ini tidak terbentuk secara alami. Jika Chen Ce ada di sini, dia akan dapat mengetahui benda apa ini dengan segera. Namun sayang sekali He Laoliu dan yang lainnya tidak menyadarinya. Si kecil dengan tongkat itu juga memukul keras beberapa batang pohon murbei besar itu. Tak disangka, setelah tongkatnya dicabut, tumpukan pasir beterbangan dan terbang menuju bajingan malang tersebut. He Laoliu bertanya dengan heran, suara apa itu? Suara dengungan jet tempur kecil sungguh terlalu keras di malam yang sunyi ini. Ketika anak laki-laki yang memegang tongkat hendak menjawab bahwa dia tidak melihat apa-apa, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di kakinya, seolah-olah ada yang menusuknya dengan jarum. Hal ini membuatnya langsung berteriak, ah, apa yang menusukku? Sakit. He Laoliu langsung memarahi, diam, apakah kamu ingin membangunkan seluruh desa? Aduh, sakit. Jelas sekali, He Laoliu juga terkena. Bab 136. Weng 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 weng. Suara jet tempur kecil semakin pekat, seolah ada ribuan jet tempur kecil yang melayang di ketinggian rendah. He Laoliu ditusuk, dan dia segera tahu apa itu, dan dia berteriak keras. Itu lebah, sial, sakit. Tadi, dia mengira orang lain terlalu berisik, tapi sekarang, dia berteriak lebih keras dari orang lain. Tapi sebenarnya jaraknya cukup jauh. Chen Ce dan yang lainnya sedang terburu-buru untuk pulang, jadi mereka tidak mendengar suara apapun di hutan. Bahkan jika ketiga harimau itu mendengarnya, mereka hanya melihatnya sekilas tanpa ekspresi apapun. Sebaliknya, 2 anjing menggonggong beberapa kali, dan Chen Ce menamparkan mereka 2 kali, apa yang kamu gonggongkan? Jangan ganggu orang lain yang tidur di tengah malam. Kedua anjing konyol itu langsung tidak berani menggonggong lagi, mereka hanya melihat ke arah gunung, mereka mendengar beberapa suara, namun tidak dapat mendengarnya dengan jelas, mereka berada terlalu jauh dan terhalang oleh hutan yang sangat lebat. Dan sekarang Chen Ce yang lelah hanya ingin pulang dan tidur. Teriak, sakit sekali, lari cepat. Apa-apaan ini? Sakit. He Laoliu dan yang lainnya melarikan diri seperti orang gila. Bukannya mereka, para gangster, belum pernah melihat lebah sebelumnya. Ketika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka juga pernah menggali sarang lebah dan dikejar serta disengat lebah.
Tapi rasa sakit akibat sengatan lebah benar-benar berbeda dengan rasa sakit sengatan yang ada sekarang. He Laoliu dan yang lainnya berlari sangat cepat, dan hampir semua orang menerima 1, 2 atau lebih sengatan. He Laoliu beruntung. Dia hanya menerima 1 pukulan, sementara beberapa lainnya menerima 2 atau 3 pukulan. Yang terburuk adalah pria dengan tongkat itu, disengat lebih dari 10 atau 20 kali, jadi dia berlari dengan kesakitan, tapi perlahan berhenti berlari. Dia tidak bisa berlari lagi dan jatuh ke dalam hutan Murbei. Kesadarannya mulai kabur. Dia ingin bernapas dan meminta saudara keenamnya untuk menunggu atau membantunya. Tapi pita suaranya seperti terpaku dan dia tidak bisa berteriak. Setelah terjatuh, dia tidak pernah bangun lagi. Setelah He Laoliu dan yang lainnya melarikan diri, Tawon tidak mengejar mereka lagi karena terlalu gelap. Atau, mustahil untuk menangkapnya. Bahkan pada siang hari, jangkauan berburu tawon hanya berjarak beberapa puluh meter, apalagi pada malam hari. He Laoliu dan yang lainnya, yang sangat kesakitan karena disengat, berlari jauh sebelum mereka menyadari bahwa ada seseorang yang hilang dari sisi mereka. Di mana Ding Saner? Sial, Ding Saner, di mana kamu? He Laoliu menahan rasa sakit di kakinya dan berteriak pelan. Tapi tidak akan ada tanggapan. Seorang adik laki-laki menyarankan, saudara keenam, haruskah kita kembali dan mencarinya? Usulan ini langsung ditentang oleh pihak lain. Cari mati dan kembali untuk disengat. Tawon gila macam apa ini? Ia menggigit orang dan sangat sakit sampai mati. Benar, jika kamu ingin kembali, kamu bisa kembali sendiri. Aku tidak akan kembali. He Laoliu juga tidak ingin kembali. Dia tidak ingin merasakan sakitnya sengatan lebah untuk kedua kalinya. Tapi sebagai kakak tertua semua orang, dia tidak bisa mengabaikan bawahannya. Jadi, dia berpikir sejenak dan berkata, Ding Saner mungkin mengambil jalan yang berbeda dari kita. Ayo pergi dulu. Nanti Ding Saner akan kembali sendiri. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung merasa bahwa apa yang dikatakan kakak laki-laki itu sangat akurat, jadi mereka semua mengangguk. Beberapa orang dengan cepat menghilang ke dalam hutan pegunungan, seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Hutan pegunungan menjadi sunyi kembali. Keesokan harinya, matahari belum mulai bekerja, namun langit sudah cerah. Penduduk desa berbaris, mengobrol dan tertawa, membawa ransel besar dan keranjang kosong, kemudian pergi ke hutan Murbei di gunung. Sebagai penduduk desa di desa Chenjia, setiap orang kini berada dalam tahap kebahagiaan yang luar biasa. Saat ini setahun yang lalu, semua orang masih dalam keadaan cemas dan khawatir dengan pajak tahunan di akhir tahun. Tapi sekarang, tidak perlu khawatir sama sekali. Belum lagi setiap rumah tangga sudah memiliki tabungan, dividen desa di akhir tahun jauh melebihi pajak tahunan. Belum lagi panen ulat sutera musim ketiga akan segera diterima, dan anak-anak mereka sendiri juga belajar kepada tokoh yang paling berpengetahuan, suatu berkah yang tidak dimiliki oleh anak-anak di kota. Setiap orang memiliki tujuan dan harapan dalam hidup, jadi tidak ada yang perlu terburu-buru. Setiap hari sebelum fajar, semua orang akan berangkat berkelompok untuk memetik daun murbei di gunung bersama-sama. Hutan murbei adalah milik semua orang, dan tidak ada persaingan memetik daun murbei. Cukup antri di pagi hari, dan semua orang bisa naik gunung untuk memetik daun murbei secara bergantian. Ketika semua orang melewati rumah Chen Ce, mereka akan memberi hormat sedikit. Meskipun Chen Ce masih tidur dan tidak bangun saat ini, rasa hormat semua orang tidak pernah berkurang. Setelah penduduk desa yang bekerja keras mendaki gunung, anak-anak mulai keluar satu demi satu. Chen Xiaobing dan yang lainnya yang sedang berlatih seni bela diri, mulai berlari keliling desa di pagi hari, sementara Xiao Yong dan yang lainnya yang sedang berlatih esai, datang ke sekolah dan mulai membacakan puisi dan kitab suci dengan lantang. Kapanpun ini terjadi, Wang Hongwen dan He Zong akan berjalan-jalan di antara para siswa, dengan tangan di belakang punggung, menggelengkan kepala dan menikmati momen alami ini. Bahkan banyak warga desa yang meniru perilaku mereka, menggelengkan kepala saat berjalan, bahkan ada yang sampai terjatuh, hingga membuat yang lain tertawa. Suasana seluruh desa menjadi sangat harmonis. Di pinggir sungai, pabrik sudah mulai beroperasi. Para pekerja perempuan berseragam, masuk ke pabrik satu persatu dan mulai melakukan pekerjaannya. Dan orang-orang dari desa lain yang diterima bekerja pun masuk ke posnya masing-masing, dan mulai mengerjakan urusannya sendiri. Selain penduduk desa Chenjia, kelompok pekerja yang direkrut dari desa lain ini, memiliki rasa memiliki yang paling besar terhadap desa tersebut, karena mereka telah menghasilkan uang dari desa tersebut, menghasilkan uang yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat bersyukur dan mengidentifikasikan diri dengan desa tersebut.
Ketika mereka sesekali kembali ke desa mereka dan mengobrol dengan teman dan kerabatnya, mereka membuat desa Chenjia terasa seperti negeri dongeng. Saya tidak tahu apakah ini negeri dongeng atau bukan. Bagaimanapun, di pagi hari, awan kabut putih mulai muncul dari pabrik. Beberapa penduduk desa bertemu di tepi sungai dan mencuci pakaian mereka dengan air sungai. Ini adalah istri-istri di desa Chenjia, dan mereka semua berbagi tugas. Tentu saja, tidak semua orang seperti ini. Beberapa orang ada begitu banyak ulat sutera peliharaan, mereka naik gunung untuk memetik daun murbei. Ada pula yang masih muda, tinggal di rumah menggendong dan merawat anaknya. Saat ini tim pemetik daun murbei sudah mulai bergerak di dalam hutan murbei. Mereka berbaris dan memetik daun murbei dari pohon murbei secara berkeping-keping, seperti ulat sutera yang memakan daun murbei. Semua orang berbicara dan tertawa, tangan dan kaki mereka sangat lincah. Mereka biasanya memegang dahan murbei dengan satu tangan, lalu mulai menariknya dari atas ke bawah dengan tangan lainnya. Dengan bunyi klik pelan, daun murbei mulai dicabut satu per satu dari pucuk dahan. Daun murbei yang baru dipetik akan mengeluarkan sedikit sari putih dari tangkai daunnya. Sari buah murbei ini akan sulit dicuci jika terkena pakaian, oleh karena itu penduduk desa memakai pakaian yang sangat lusuh saat memetik daun murbei, atau memakai celemek, terlihat sangat sederhana dan miskin. Tetapi hanya mereka sendiri yang tahu, bahwa mereka sudah bisa dianggap rumah tangga kaya di kota Xinyu, dan bahkan di Kabupaten Rongdong. Tong Dalei juga berada di tim memetik daun murbei hari ini. Gerakannya sangat merepotkan, namun ia masih belum sebaik istri tertuanya. Kecepatan tangan istri tertuanya sungguh tak tertandingi. Dia bisa mengambil daun murbei dan mencabutnya hanya dalam 1 detik. Kecuali beberapa daun muda di puncak pohon, dia memungut semua daun murbei di tangannya, dan tidak ada satupun yang jatuh. Setelah memungut beberapa daun murbei dari dahan, dia memasukkannya ke dalam keranjang. Tong Dalei menahan nafas dan berkompetisi dengan istrinya, namun ia kalah bersaing karena kecepatan lawannya terlalu cepat. Saat Tong Dalei diam-diam sedang berkompetisi dengan istrinya, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari dalam hutan murbei. Segera setelah itu, seseorang memanggil namanya. Dalei, Dalei, cepat kemari. Tong Dalei hanya bisa meletakkan daun murbei di tangannya dan segera berjalan menuju sumber suara. Kak Mo, ada apa? Tanya Tong Dalei sebelum orang itu datang, karena dia sudah mendengar siapa orang yang memanggilnya. Saudara Mo adalah tetangga Tong Dalei, mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dan dia juga anggota tim penjaga. Datang dan lihat, ada seseorang di sini. Suara saudara Mo sedikit serius. Tong Dalei mendekat dan melihat seorang pria terbaring telungkup di tanah. Tubuh pria ini bengkak parah. Wajah, leher, dan badannya bengkak semua. Hal ini juga menghalangi Tong Dalei untuk segera mengidentifikasinya. Namun dia tetap mengulurkan tangan untuk melihat nafas orang lain, tapi begitu dia menyentuh orang tersebut, dia tahu bahwa orang tersebut sudah mati, jangankan bernafas, badannya sudah dingin, dan dia tidak tahu sudah berapa jam dia telah mati. Siapa orang ini? Kenapa dia ada di sini? Ada apa dengan dia? Kakak mau bertanya dengan gugup kepada Tong Dalei. Tong Dalei menggelengkan kepalanya, bengkak sekali, sehingga saya tidak bisa mengenali siapa orang ini. Tidak ada harapan. Ayo kita bawa orang itu kembali dulu dan minta orang dari setiap keluarga untuk datang dan melihat siapa orang itu. Jangan memetik murbei lagi untuk sementara. Tong Dalei menunjuk ke area bengkak di tubuh almarhum dan berkata, pasti ada lebah yang ganas. Jika semua orang menemukan sarangnya, saya khawatir kita akan menjadi seperti orang ini. Sekarang kembali dulu. Menghasilkan uang bukanlah masalah besar, dibandingkan dengan nyawa kita. Penduduk desa mendengarkan nasihat tersebut dan mengetahui betapa dahsyatnya nasihat tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak berani berlama-lama lagi di hutan murbei dan buru-buru membawa orang tersebut turun gunung dengan seluruh tangan mereka. Tentu saja, seseorang dengan cepat memberitahu Chen Ce. Chen Ce terbangun oleh suara anak-anak membaca dan hendak bangkit dari tempat tidur. Namun, wangi tubuh Luo Sanshan yang datang membangunkannya, membuat Chen Ce berbaring dan kemudian menarik Luo Sansan ke dalam pelukannya, untuk memberikan kehangatan cinta yang indah. Akibatnya, Luo Sanshan membuat Chen Ce takut hingga terbangun hanya dengan satu kalimat. Jangan membuat masalah. Suamiku, ada seseorang yang meninggal di hutan murbei. Saudara Dalei dan yang lainnya telah membawa almarhum. Silakan bangun dan lihat. Ketika Chen Ce mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk segera bangkit. Memang tidak jadi masalah besar jika seseorang meninggal, tapi yang lebih penting adalah seseorang meninggal di hutan murbei. Hal ini membuat Chen Ce menyadari bahwa binatang lain muncul di hutan, jadi dia sedikit gugup. Pada saat Chen Ce berpakaian dengan bantuan Luo Sanshan,
Tong Dalei dan yang lainnya telah membawa orang mati itu ke halaman keluarga Chen. Ketika Chen Ce keluar dan melihatnya, dia langsung tercengang. Bersambung ke bab selanjutnya.